Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 151 Skala Terbalik Naga. Semakin kuat Han Yan berperilaku, semakin kuat tekad Fan Kun untuk membunuhnya. Untuk membantu Nan Beichou mencapai impian dan tujuannya yang ambisius, ia perlu membantu menyingkirkan apapun yang mungkin menghalangi jalannya. Yang lebih penting, dengan status Fan Kun di Sekte Hitam sekarang, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ia menyukai perasaan menjadi luar biasa dan tak tertandingi. Ia bisa menjatuhkan siapapun sesuai keinginannya. Jika ia ingin seseorang mati, orang itu akan mati. Ia merasa seperti seseorang yang berada di atas segalanya, mendominasi kehidupan semua orang sungguh luar biasa, dan itu memberinya sensasi yang menyenangkan. Di sisi lain, Wang Yun meletakkan telapak tangannya di lengan Yan Chen Yu dan mencoba merasakan kondisinya. Orang-orang di sekitarnya merasa berat hati, dan ekspresi Wang Yun bahkan lebih gelap. Han Yan menyeka darah di bibirnya, lalu dia menoleh dan menatap Wang Yun. "Bagaimana kabarnya?" Han Yan bertanya. Denyut nadi murid senior Yan sangat lemah, dia dalam keadaan koma yang dalam saat ini. Kekuatan hidupnya sangat lemah, dan terus memudar, kondisinya kritis. Wang Yun menjawab sambil menggelengkan kepala. Mengaum gelombang. Tepat setelah kata-kata Wang Yun keluar dari mulutnya, Han Yan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar di setiap tempat di dalam Gunung Hitam. Kemarahannya telah terlihat, dan bayangan iblis ilahi kuno di belakangnya muncul kembali, diselimuti api. "Fan Kun, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yan Chen Yu, aku berjanji, aku akan membunuhmu dengan 1000 luka." Suara Han Yan menjadi serak. "Haha, sungguh lelucon. Aku ragu Jiang Chen akan pernah kembali. Han Yan, kau dan Jiang Chen adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang jahat. Aku akan membunuhmu hari ini dan membantu Sekte Hitam menyingkirkan kambing hitamnya." Fan Kun tertawa terbahak-bahak, dia tidak terlalu peduli dengan ancaman Han Yan. Han Yan melepaskan naga iblis pemberani yang menusuk ke arah Fan Kun. "Kau mencari kematian. Penjara 1 orang." Fan Kun menyeringai. Ia membentuk segel dengan jari-jarinya dan menggambar karakter 1 di depannya. Dalam sekejap, kata itu berubah menjadi sangkar emas. Sangkar itu tidak hanya menghancurkan naga iblis Han Yan, tetapi juga menutupi Han Yan dan memenjarakannya di dalamnya. TL, karakter yang satu terlihat seperti ini. Fan Kun menyerang dengan kekuatan penuh dan melepaskan gelombang energi Yuan, menyebabkan kurungan itu menjadi semakin kuat. Han Yan di sisi lain terus meraung, tetapi dia tidak dapat menghancurkan kurungan itu. Ini adalah keterampilan bertarung yang kuat, yang dapat memenjarakan seseorang untuk sementara, menyebabkan dia berubah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Han Yan, jangan sia-siakan usahamu, penjara 1 bukanlah sesuatu yang bisa kau tembus. Hari ini, aku akan membunuh orang jahat sepertimu di depan semua orang. Dengan gaya yang mengesankan, Fan Kun menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya mengenai pipi Han Yan, dan menghasilkan suara retakan yang dapat didengar oleh siapapun di dekatnya. Itu adalah suara tulang patah. Dada Han Yan ambruk karena serangan itu. Puh! Darah menyembur keluar dari mulut Han Yan, bersama dengan beberapa bagian kecil organ dalam yang hancur. Karena kekuatan Fan Kun begitu kuat, rumah yang hancur di belakang Fan Kun hancur total, dan berubah menjadi reruntuhan. Murid senior Han. Wang Yun berteriak kaget. Serangan Fan Kun terlalu kuat. Jika itu adalah seorang pendekar inti surgawi biasa, dikombinasikan dengan penjara 1 dan serangan telapak tangan, dia pasti sudah mati sekarang. Mengaum. Namun, Han Yan belum mati, dia meraung keras sekali lagi dan berdiri dari reruntuhan. Matanya telah berubah sepenuhnya menjadi gelap, dan di tubuhnya, lapisan sisik iblis kuno telah muncul. Di atas sisik-sisik ini ada beberapa simbol kuno. "Memang benar jika aku membunuhmu, wahai orang jahat." Tubuh Fan Kun bergoyang dan melesat maju seperti ular. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia memukul dada Han Yan dengan telapak tangannya sekali lagi. Dengan serangan itu, api iblis di tubuh Han Yan langsung menghilang, dan dia kembali seperti sebelumnya dan jatuh ke tanah. Kondisinya sekarang sama seperti Yan Chen Yu. Astaga, plus. Pedang panjang setajam silet muncul di tangan Fan Kun, dan bersinar dalam cahaya yang kejam. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju Han Yan. "Orang jahat, kamu akan binasa di neraka." Dengan niat membunuh yang cukup besar untuk menembus langit, Fan Kun tampak akan memenggal kepala Han Yan dengan pedangnya. Melihat ini, Wang Yun dan murid lainnya tidak dapat menahan ekspresi panik di wajah mereka. Cara mereka memandang Fan Kun dipenuhi dengan kebencian. Sebagai salah satu perwakilan murid lingkaran dalam, Fan Kun memiliki keberanian untuk membunuh sesama muridnya. Dia tidak peduli dengan aturan sekte. Meskipun dia terus mengatakan Han Yan adalah orang jahat, semua orang tahu bahwa itu hanya alasan.
Garis keturunan iblis ilahi kuno di tubuhnya berada di bawah kendalinya, dan itu berarti dia memiliki energi iblis ilahi kuno, tetapi pikirannya tidak jahat. Dari bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yan Chenyu, orang sudah bisa tahu bahwa dia adalah pria dengan emosi yang dalam. Wang Yun dan murid-murid lainnya tidak berani menghentikan apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena mereka tahu jika mereka benar-benar berani dan mengatakan sesuatu, pedang di tangan Fan Kun akan langsung memenggal kepala mereka. Dengan status mereka di Sekte Hitam, Fan Kun membunuh mereka tidak berarti apa-apa, mereka bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh tentang hal itu. Sekarang, Wang Yun hanya bisa berharap tetua Sekte Guosan datang ke sini secepatnya. Jika tidak, Han Yan pasti akan hancur. Berhenti sekarang juga. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari kejauhan. Detik berikutnya, sosok hantu datang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia menghalangi jalan di depan Fan Kun dan mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Sosok itu adalah Guosan. Ketika Guosan tiba di tempat kejadian, dia langsung melihat ke arah Yan Chenyu. Sebagai seorang alkemis, dia bisa melihat betapa kritisnya kondisi Yan Chenyu saat ini. Kemudian dia melihat kondisi Han Yan, yang tampaknya tidak lebih baik dari Yan Chenyu. Melihat ini, kemarahan Guosan langsung meledak. Matanya memerah, dan dia menatap Fan Kun seperti serigala lapar. Ketika Fan Kun merasakan niat membunuh muncul dari Guosan, ekspresinya berubah drastis. Di Sekte Hitam, Guosan adalah satu-satunya orang yang dia takuti. Sialan, kukira orang tua bodoh ini sedang berkultivasi menyendiri. Kenapa dia datang ke sini secepat ini? Pasti ada yang memberitahunya tentang ini. Fan Kun mengumpat dalam hatinya. Fan Kun, apa yang telah kau lakukan? Guosan berteriak dengan marah. Dia merasa sangat menyesal sekarang, dia telah berjanji kepada Jiang Chen bahwa dia akan melindungi keselamatan Yan Chenyu saat dia pergi, tetapi sekarang Yan Chenyu terluka oleh pria jahat ini dan berada dalam kondisi kritis. Bahkan teman Jiang Chen, Han Yan juga menderita luka serius. Bagaimana Guosan akan menjelaskan hal itu kepada Jiang Chen ketika dia kembali? Bagaimana dia bisa menghadapinya? Ketika memikirkan hal ini, Guosan menjadi semakin marah. Fan Kun, kau mencoba membunuh sesama muridmu. Aku, sebagai tetua sekte, akan membunuhmu sekarang juga. Guosan melepaskan energi seorang prajurit inti ilahi. Ia menggerakkan tangannya dan melepaskan telapak tangan besar yang dibentuk oleh energi Yuan miliknya, yang terbang ke arah Fan Kun. Di bawah tekanan seorang prajurit inti ilahi, Fan Kun bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Selamatkan aku, kakek. Fan Kun berteriak keras. Seketika, sinar kemasan melesat dari kejauhan. Sinar itu seperti bilah tajam yang bertabrakan dengan serangan Guosan, dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Guosan, sebagai tetua sekte, bagaimana mungkin kau menyerang seorang murid? Ini tidak sesuai dengan statusmu di Sekte Hitam. Fan Zongtang muncul, dia berdiri di depan cucunya untuk melindunginya dari Guosan. Fan Zongtang, aku butuh kesimpulan atas apa yang terjadi hari ini. Guosan sangat marah, dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Dia berharap bisa melompat maju dan mencabik-cabik Fan Kun. Jika bukan karena Fan Zongtang, dia akan langsung membunuh Fan Kun tanpa memikirkan akibatnya. Aku tahu apa yang terjadi hari ini, itu hanya konflik antar murid. Kita, sebagai tetua sekte, lebih baik tidak ikut campur dalam masalah mereka. Cara Fan Kun menangani masalah itu tidak pantas, aku akan menghukumnya saat kita kembali. Setelah berkata demikian, Fan Zongtang membawa Fan Kun bersamanya dan terbang ke angkasa menuju area lingkaran dalam. Berhenti di situ. Guosan terbang ke depan dan menghalangi jalan mereka. Fan Zongtang, Fan Kun mencoba membunuh sesama muridnya, aku harus menghukumnya. Guosan, jaga ucapanmu, bahkan jika Fan Kun telah melakukan kesalahan, bukan kau yang akan menghukumnya. Aku sekarang adalah kepala sekte, jadi aku sendiri yang akan menghukumnya, itu bukan urusanmu. Fan Zongtang mendengus dingin, lalu dia membawa Fan Kun dan pergi. Bagus, sempurna. Fan Kun, Jiang Chen tidak akan pernah melepaskanmu, baik kau maupun kakekmu, kalian akan binasa dalam amarah Jiang Chen, seluruh sekte hitam akan dihujani amarahnya, hahaha. Guosan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia sangat mengenal Jiang Chen adalah seorang pria yang terlahir untuk menjadi raja, dan dia memiliki sikap seorang raja sejati. Dia seperti seekor naga, dan seekor naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan dibunuh. Yan Chenyu dan Han Yan keduanya adalah sisik terbalik Jiang Chen. Guosan tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Sekte Hitam, masa damai saat ini tidak akan berlangsung lama. Begitu Jiang Chen kembali, langit dan bumi di Sekte Hitam akan terbalik. Guosan tidak melanjutkan pertarungan melawan Fan Zongtang, karena dia tahu tidak akan ada hasil meskipun dia terus bertarung dengannya.
Fan Zongtang sekarang adalah kepala sekte sementara, dan tingkat kultivasinya juga lebih kuat darinya, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun terhadapnya dan cucunya. Selain itu, yang paling dikhawatirkan Guo San sekarang adalah kondisi Yan Chen Yu dan Han Yan, prioritasnya sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa mereka. Guo San menggendong Yan Chen Yu dengan satu tangan, dan Han Yan dengan tangan lainnya, lalu ia terbang ke angkasa dan kembali ke puncak gunungnya. Selanjutnya, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menemukan cara menyelamatkan nyawa mereka. Hati Guo San kini dipenuhi penyesalan. Ia telah mengecewakan Jiang Chen, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Chen begitu ia kembali. Ia membenci dirinya sendiri karena memasuki kultivasi terpencil selama kurun waktu ini, itu semua karena daya tarik besar dari keterampilan derivasi jiwa agung. Guo San memusatkan seluruh perhatiannya pada keterampilan derivasi jiwa agung, dan ia tidak menyangka bahwa Fan Kun akan begitu berani untuk mencoba dan menyakiti Yan Chen Yu. Kakak, ini semua salah kakak laki-lakiku, aku akan berusaha sekuat tenaga sekarang, kuharap aku bisa menyelamatkan nyawa mereka, saat kau kembali, kakak laki-lakiku akan membiarkanmu menghukum sesukamu. Guo San menatap kosong ke arah utara. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi begitu Jiang Chen kembali. Peristiwa itu telah menimbulkan kegaduhan nyata di kalangan luar, terutama bagi mereka yang telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen telah menimbulkan kekacauan terakhir kali. Dalam benak mereka, Jiang Chen adalah orang yang tidak terikat oleh hukum, apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi penyebab terjadinya insiden kacau lainnya. Apa yang dikatakan Guo San sebelum dia pergi masih terngiang di benak para murid. Kedamaian saat ini tidak akan bertahan lama. Pada saat yang sama di kota Red Sun, saat mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir dengan Tuan Bulan Darah, Jiang Chen tiba-tiba merasakan firasat tidak enak.